Kalau kita ngomongin soal penaklukan benua Amerika oleh bangsa Eropa, apa sih yang biasanya kebayang di kepala kita? Pasti kapal-kapal besar, tentara pakai baju zirah, pedang baja, dan suara tembakan senjata kan? Tapi ternyata di balik semua kisah heroik itu ada sebuah rahasia lain. Rahasia yang jauh lebih besar dan sejujurnya jauh lebih mengerikan. Ada senjata lain yang bekerja di belakang layar. Senjata yang nggak kelihatan, nggak bersuara, tapi efeknya jauh lebih mematikan daripada semua pasukan Eropa digabungin. Nah, di sini kita akan bongkar tuntas gimana sejarah dunia baru ternyata nggak cuma ditulis oleh manusia, tapi juga oleh makhluk-makhluk terkecil di planet ini. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar, yang mungkin bikin banyak dari kita garuk-garuk kepala. Gimana ceritanya coba? Di satu sisi cuma ada beberapa ratus atau ya paling banter beberapa ribu orang Eropa yang datang dari jauh. Di sisi lain ada peradaban-peradaban raksasa kayak Aztec dan Inca. Ini bukan suku-suku kecil yang terpencar loh ya. Ini adalah kekaisaran super terorganisir. Dengan kota-kota megah, pasukan puluhan ribu orang, dan populasi yang jumlahnya jutaan. Logikanya di atas kertas, para penakluk ini seharusnya nggak punya kesempatan sama sekali. Harusnya mereka langsung habis ditelan. Tapi kok kenyataannya beda? Biar lebih kebayang skalanya, kita lihat contoh paling klasik. Hernan Cortes melawan Kekaisaran Aztec. Tahun 1519, dia mendarat di Meksiko cuma dengan sekitar 600 orang. 600 orang. Lawannya, Kekaisaran Aztec, kekuatan dominan di sana, yang ibu kotanya Tenochtitlan, itu lebih besar dan lebih rapi dari banyak kota di Eropa waktu itu. Populasinya jutaan. Ini sih bukan lagi David lawan Goliat. Ini skalanya udah kayak semut lawan gajah. Tapi anehnya cuma dalam 2 tahun, gajah itu tumbang. Jelas ada sesuatu yang lebih dari sekedar pedang dan nyali besar di sini. Apa senjata rahasia mereka? Dan inilah jawabannya. Kutipan ini ngerangkum semuanya. Senjata penaklukan yang paling dahsyat itu ternyata bukan teknologi militer. Bukan pedang baja, bukan kuda yang bikin kaget, bahkan bukan senapan yang waktu itu masih lambat banget. Senjata yang sebenarnya adalah sesuatu yang mereka bawa tanpa sadar di dalam tubuh mereka sendiri. Kuman. Ya, mikroba dari dunia lama, Eropa, Asia, dan Afrika yang jadi senjata biologis paling mematikan karena penduduk asli Amerika belum pernah ketemu musuh kayak gini dan sama sekali nggak punya pertahanan. Oke, sekarang kita akan bedah buktinya satu persatu, biar lebih jelas ya. Kita mulai dari kasus yang paling terkenal dan paling dramatis, jatuhnya Kekaisaran Aztec. Kisah ini adalah contoh yang sempurna banget tentang gimana wabah penyakit bisa jadi faktor penentu yang membalikan keadaan dalam sekejap. Coba perhatikan baik-baik urutan waktunya. Disinilah kuncinya. Cortes datang tahun 1519. Setelah berbagai pertempuran, di tahun 1520, orang Spanyol ini ternyata sempat diusir dari ibu kota Aztec. Posisi mereka lagi kalah dan lemah. Nah, pas banget di momen kritis inilah datang bantuan yang nggak diundang buat Spanyol. Seorang budak dari Afrika yang ternyata terinfeksi cacar tiba dari Kuba. Kedatangannya ini bukan cuma catatan kaki dalam sejarah. Ini adalah pemicu malapetaka biologis yang akhirnya menentukan hasil akhir dari perang ini. Dampaknya benar-benar bencana. Cacar menyebar di tengah populasi Aztec yang padat itu kayak api yang membakar padang rumput kering. Penyakit ini benar-benar baru buat mereka, jadi sistem imun mereka nggak tahu harus berbuat apa. Cuma dalam beberapa bulan, diperkirakan hampir setengah populasi di Meksiko Tengah tewas. Coba bayangin, negara kita kehilangan separuh penduduknya dalam waktu super singkat. Masyarakat langsung lumpuh, petani mati, kelaparan di mana-mana, dan yang lebih parah, wabah ini juga membunuh pemimpin mereka, Kaisar Cuitlahuac, yang padahal baru saja berhasil mengusir Spanyol. Kekaisaran ini jadi lumpuh total di saat yang paling nggak tepat. Tapi bukan cuma soal jumlah korban jiwa. Ada dampak psikologis yang luar biasa dahsyat. Coba bayangin jadi orang Aztec saat itu. Kamu melihat orang-orang di sekitarmu mati dengan cara yang mengerikan karena penyakit aneh, sementara musuhmu, orang-orang Spanyol itu, kelihatannya kebal, sehat-sehat aja. Tentu kita tahu sekarang, orang Spanyol udah punya imunitas karena udah kena cacar dari kecil. Tapi buat orang Aztec, ini kelihatannya kayak sihir atau hukuman dari dewa. Semangat perlawanan mereka hancur dari dalam, bukan karena pedang, tapi karena putus asa. Oke, sekarang kita pindah ke selatan, ke pegunungan Andes di Peru. Kita lihat kasus Kekaisaran Inca. Kalau di kasus Aztec, tadi penyakit jadi teman mematikan di tengah perang, kasus Inca ini lebih gila lagi. Di sini kita lihat gimana penyakit jadi semacam pasukan pembuka yang menghancurkan kekaisaran dari dalam, jauh sebelum pasukan penakluk utamanya datang.
Rangkaian kejadian ini benar-benar kayak skenario badai sempurna buat Francisco Pizarro. Jadi gini, jauh sebelum Pizarro dan 168 tentaranya nongol di Peru, wabah cacar udah datang duluan, menyebar lewat jalur perdagangan darat. Wabah ini nyerang sampai ke puncak pimpinan Inka, membunuh Kaisar Huayna Capac dan putra mahkota yang udah ditunjuk. Ini langsung menciptakan kekosongan kekuasaan. Akibatnya, dua putranya yang lain, Atahualpa dan Huascar, langsung perang saudara abis-abisan selama bertahun-tahun. Jadi, pas Pizarro akhirnya tiba di tahun 1531, dia nggak berhadapan dengan kekaisaran Inka yang kuat dan bersatu. Dia datang di akhir sebuah pesta kehancuran, menepukan kekaisaran yang udah lelah, terpecah belah dan berdarah-darah. Dan cerita ini nggak cuma terjadi di kekaisaran-kekaisaran besar aja. Mari kita lihat Amerika Utara, di mana kita nemuin bukti yang mungkin paling bikin merinding. Di sini, kita bakal lihat gimana kuman bisa bergerak sendirian. Kayak pasukan hantu yang menyapu bersih masyarakat, bahkan sebelum ada kontak yang berarti dengan orang Eropa. Nah, untuk ngerti ini, kita perlu kenal konsep yang namanya kuman garda depan. Bayangin aja gini, mikroba dari Eropa ini nggak perlu nunggu kapal untuk nyebar. Mereka bisa numpang di jalur perdagangan orang pribumi yang udah ada dari dulu. Satu pedagang pribumi di pesisir bisa aja ketularan, terus dia jalan ke pedalaman dan nularin ke desa lain. Dari situ penyakitnya nyebar terus, bergerak jauh lebih cepat dan lebih dalam ke pedalaman benua daripada orang Eropa manapun. Kuman-kuman ini ibaratnya tim pengintai tak kasat mata yang ngerjain tugas kotornya duluan. Bukti paling jelas dari fenomena ini datang dari catatan penjelajah Spanyol Hernando de Soto. Pas dia jalan-jalan melintasi wilayah Tenggara Amerika Serikat di tahun 1540-an, dia nemui masyarakat yang kompleks dengan kota-kota besar. Tapi, dia juga mencatat sesuatu yang aneh. Dia berulang kali nemuin kota-kota besar yang kosong melompong, sunyi, sepi, terbengkalai. Rumah-rumahnya masih berisi tulang belulang. Tanpa sadar, dia sedang menyaksikan dampak dari epidemi yang udah lewat duluan sebelum dia tiba. Dan inilah puncaknya. Setelah De Soto pergi, butuh lebih dari 100 tahun sebelum orang Eropa datang lagi secara sistematis ke lembah Mississippi. Nah, pas penjelajah Perancis tiba di akhir abad ke-17, peradaban besar yang dikenal sebagai pembangun gundukan itu udah lenyap sama sekali. Kota-kota raksasa mereka udah runtuh dan ditelan hutan. Kehancurannya begitu total, sampai-sampai para penjelajah Perancis ini bahkan nggak sadar kalau di situ pernah ada peradaban besar. Mereka pikir lagi menjelajahi hutan perawan. Oke, sejauh ini kita udah dengerin cerita-ceritanya dari berbagai wilayah. Cukup mengerikan kan? Tapi untuk benar-benar memahami skala bencana ini, kita harus lihat angkanya. Dan saya kasih peringatan dulu ya, angka-angka ini beneran bikin shock. Dulu, buku-buku sejarah sering bilang kalau Amerika Utara sebelum Columbus datang itu benua yang sepi, populasinya paling cuma sekitar 1 juta orang. Angka yang rendah ini, sadar atau enggak, sering dipakai buat membenarkan kolonisasi. Tapi, penelitian modern udah merevisi total angka itu. Perkiraan sekarang, populasi Amerika Utara aja bisa mencapai 20 juta orang atau lebih. 20 juta. Benua itu sama sekali nggak kosong. Coba kita lihat data yang lebih spesifik dari Meksiko Tengah. Sebelum Spanyol datang di tahun 1518, populasinya diperkirakan sekitar 20 juta jiwa. 100 tahun kemudian, di tahun 1618, populasinya anjlok jadi cuma 1,6 juta. Itu artinya, lebih dari 90% populasi di wilayah itu hilang dalam seabad. Ini bukan penurunan biasa, ini kayak populasi yang jatuh dari tebing. Dan sekarang, angka pamungkasnya. Kalau kita lihat seluruh benua Amerika, dari ujung utara sampai ujung selatan, para ahli memperkirakan bahwa dalam 1-2 abad setelah kontak pertama, sekitar 95% dari total populasi asli musnah. Coba biarkan angka itu meresap dulu. 95%. Sebagai perbandingan, wabah maut hitam di Eropa yang terkenal itu cuma membunuh sekitar 30-50% populasi. Ini adalah bencana demografis terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Titik. Jadi, siapa aja sih para pembunuh tak kasat mata ini? Nah, ini dia daftar pelakunya. Jagoan utamanya tentu saja cacar, tapi dia nggak sendirian. Ada juga campak, influenza atau flu, tifus, dan banyak lagi. Buat orang Eropa, ini penyakit-penyakit masa kecil. Nggak enak, tapi jarang mematikan, karena mereka udah punya kekebalan. Tapi buat penduduk dunia baru, setiap satu dari penyakit ini adalah kiamat. Kenapa penyakit ini bisa begitu mematikan? Jawabannya ada di biologi dan isolasi selama ribuan tahun. Sebagian besar penyakit ini asalnya dari hewan ternak. Nah, orang-orang di Eurasia udah ribuan tahun hidup bareng hewan-hewan ini. Jadi, tubuh mereka pelan-pelan membangun pertahanan. Sebaliknya, di benua Amerika, hewan ternak itu sedikit banget jenisnya.
Akibatnya, sistem kekebalan tubuh mereka itu ibaratnya polos. Belum pernah kenalan sama kuman-kuman jenis ini. Jadi pas diserang, mereka benar-benar nggak siap. Angka 95% itu kan besar banget ya, jadi kadang susah dibayangin. Biar lebih nyata, coba kita lihat tragedi suku Mandan. Tahun 1837, sebuah kapal uap membawa cacar ke wilayah mereka. Hasilnya, cuma dalam hitungan beberapa minggu, satu desa utama mereka yang tadinya isinya 2.000 orang menyusut jadi kurang dari 40 orang yang selamat. Dari 2.000 jadi 40. Itu adalah gambaran kecil dari pola yang terjadi berulang-ulang di seluruh benua. Jadi, pada akhirnya, semua ini membawa kita kembali ke pertanyaan yang lebih dalam. Kita sering berpikir kalau sejarah itu dibentuk oleh keputusan manusia, oleh perang besar, oleh pemimpin hebat. Tapi kisah penaklukan Amerika ini menunjukkan ada kekuatan lain yang bekerja. Kekuatan yang tak terlihat. Ini membuktikan kalau sejarah juga merupakan produk dari biologi, dari pertemuan yang nggak disengaja antara dua dunia yang terpisah ribuan tahun. Mungkin saja penulis sejarah yang paling berpengaruh di dunia baru bukanlah Cortés atau Pizarro, tapi virus variola, si penyebab cacar.